Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Perkenalkan, nama saya Nadia dari Cipta Aliansi Edukasi. Kami adalah lembaga pelatihan profesi di bidang special needs dan mental health. Malam hari ini kita akan kembali berbincang-bincang tentunya dengan tema yang sangat menarik. Malam hari ini temanya adalah suka duka orang tua dengan anak gifted atau anak cerdas istimewa dan berbakat istimewa. Kalau begitu langsung saja saya akan invite narasumber kita. Iya, Oke, selamat malam Nadia. Bu Patricia, terima kasih ya Ibu untuk waktunya malam hari ini. Nah, mungkin sebelum kita memulai, saya pengen memperkenalkan kepada teman-teman semua narasumber kita hari ini. Ya, jadi dalam rangka merayakan ulang tahun Parent Support Group for Gifted Children atau PSGG, kami Cipta Aliansi Edukasi turut berpartisipasi dengan mengadakan bincang-bincang melalui live malam hari ini bersama narasumber kita yaitu Ibu Patricia Lestari, SPD, MPD. Nah, beliau adalah founder dari PSGGC atau Parent Support Group for Gifted Children ini dan juga merupakan orang tua dengan anak gifted ya Bu. Selain itu beliau juga adalah saat ini dosen di Bentara Kampus. Oke, selamat malam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Selamat malam, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ibu ya untuk waktunya. Dan mungkin sebelum mungkin untuk memulai kali ya Ibu ya, kita pengen juga dengar sharing dari Ibu Patricia nih sebagai founder dari PSGGC ini ya. Mungkin boleh diceritakan Bu, apa yang mendorong Ibu Patricia membentuk Parent Support Group for Gifted Children ini atau PSGGC. Boleh Bu diceritakan? Ya, kalau dikatakan apa sih yang mendorong ya sebetulnya yang bermula dari kegalauan orang tua pastinya. Pada tahun 2014, jadi PSGG sini kita bentuk Hmm? setahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2013 itu saya bersama suami baru saja mendapatkan pengetahuan baru bahwa ternyata anak kami ini adalah termasuk kategori anak gifted. Waktu itu belum tahu apa itu anak gifted. Yang penting pokoknya kita dapat hasil dari psikolog yang menyatakan bahwa anak kami termasuk kategori gifted. Sehingga kami mulai mencari informasi. Nah, dalam pencarian itu akhirnya bertemulah dengan beberapa teman yang ternyata kita sama-sama dari Jogja nih. Nah, sama-sama dari Jogja kita upayakan untuk yuk kita ketemu yuk, maksudnya supaya ya berbagi cerita gitu kan. Oh, ternyata apa yang dialami oleh anak teman beberapa teman founder ini, jadi kami founder ini berenam sebetulnya. Berenam. Nah, ada masalah-masalah yang anak yang satu dengan anak yang lain berbeda, tetapi ada satu benang merahnya. Mereka memiliki sesuatu yang berbeda, yang sering bikin sakit kepala gitu ya, sehingga kita ya mendapatkan teman untuk ya bergandengan. Nah, karena kita mendapatkan teman, kita merasakan bagaimana galaunya sendirian dalam kebingungan, akhirnya kita sepakat. Yuk kita buat komunitas dan kemudian kita buat akun sosial media. Pertama kita buat waktu itu di Facebook. Belum tahu IG waktu itu kita. Jadi kita buat di Facebook. Intinya adalah kita ingin menyalakan pelita supaya ketika ada yang membutuhkan, maka pelita itu bisa terlihat. Itulah awal mula kita buat PSGGC Jogja. Supaya orang lain yang memiliki keresahan yang sama bisa bergabung, bisa menemukan kita, dan bisa bergandengan tangan untuk juga saling menguatkan. Begitu, Oke. Nadia. Wah, terima kasih Ibu untuk sharingnya. Jadi berawal dari pengalaman Ibu dan suami gitu ya dalam
mau cari tahu tentang anak gifted ini, ternyata dalam perjalanannya bertemu dengan sesama orang tua juga gitu ya, yang mengalami pengalaman yang sama. Nah, Ibu mungkin pengen tahu juga nih Bu, karena di sini kayaknya dari chat-chat yang sudah ada di Instagram ini kan banyak sekali orang tua dan juga kalau di CHE sendiri mungkin akan banyak guru gitu ya, yang akan mungkin join dengan kita dalam bincang-bincang hari ini. Mungkin saya ingin tanya, gimana sih Bu cara orang tua ataupun guru nih mengenali bahwa seorang anak uh, memiliki kecerdasan istimewa atau bakat istimewa atau anak gifted ini? Karena di sini juga ada teman kita yang bertanya, boleh nggak Bu dijabarkan definisi anak gifted itu seperti apa? Gimana kita bisa mengenalinya? Mungkin Ibu Patricia bisa share. Silakan Ibu. Ya, oke. Kalau ditanyakan ini dijabarkan definisi. Kalau definisi berarti berdasarkan teori, ya. Nah, kalau berdasarkan teori, kalau kita katakan salah satu bapak gifted yang kita kenal adalah Bapak Renzulli, yang kemudian teorinya disempurnakan oleh Bapak Mong. Jadi teori Renzulli Mong menyatakan bahwa anak gifted itu adalah anak yang memiliki 3 hal yang penting, ya, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. IQ-nya di atas rata-rata, kemudian komitmennya terhadap tugas itu juga di atas rata-rata, dan kreativitasnya di atas rata-rata. 3 ini harus ada, tidak boleh salah satu, tidak boleh salah 2, harus 3-tiganya ada. Tapi manifestasinya memang harus dipahami. Sehingga kalau tadi menjawab pertanyaan Nadia, bagaimana sih caranya mengenali? Memang banyak sekali cara mengenali, sayangnya memang belum banyak orang tua dan guru yang paham tentang oh ini adalah tanda-tandanya anak gifted gitu kan, atau yang di Indonesia disebut dengan cerdas istimewa, berbakat istimewa. Nah, salah satu tandanya adalah cara mereka belajar, katakanlah. Ketika guru bertanya di kelas, anak ini alih-alih menjawab pertanyaan, tetapi dia justru mempertanyakan jawaban. Istilahnya, anak ini biasanya mereka karena berpikir kritisnya ya, pertanyaannya itu lebih dalam daripada sekedar pertanyaan yang diberikan oleh guru di kelas. Sehingga sering ditangkap sebagai ini anak ngeyel banget ya. Tapi ngeyelnya itu ada benang merahnya. Itu karena mereka berpikir kritis. Bukan sekedar asal bertanya, ngeyel, dan dalam tanda kutip bandel gitu ya. Itu mungkin salah satu, karena kalau saya harus jabarkan semua, saya tidak tahu nih durasi live kita ini akan berapa banyak gitu kan, karena ini akan butuh waktu yang lebih pasti dari 1 jam. Itu salah satu saja. Kalau ingin banyaknya nanti kita ikut acara berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih Ibu ya untuk penjelasannya. Jadi tadi ada 3 berarti ya, ada IQ-nya di atas rata-rata, komitmennya dalam belajar, kemudian kreativitasnya juga gitu ya Bu ya. Nah, ini mungkin nanti untuk lebih dalam lagi akan kita buat sesi yang terpisah nih bersama Ibu Patricia. Nah, tadi kita udah mengenal sedikit ya tentang anak gifted. Nah, berdasarkan pengalaman dari Ibu Patricia sendiri, apa sih Bu tantangan yang terbesar yang biasanya dihadapi oleh seorang anak gifted dalam keluarga ini Bu? Mungkin Ibu bisa share. Yang pertama dan utama yang menjadi hambatan anak gifted dalam keluarga ini adalah terkait image ya, terkait dengan pandangan keluarga yang biasanya kan kontroversial ya. Anak tuh harusnya begini, gitu kan? Bukan begitu, sehingga sering dianggap bahwa anak-anak gifted ini tidak diajari adat istiadat, tata krama,
sehingga sulit untuk diterima pergaulannya karena pembicaraannya yang berbeda, dan terutama juga di masyarakat itu stigma. Anak gifted ini dianggap sebagai ya anak nakal itu tadi, karena kritisnya. Tidak semua orang siap menerima atau berhadapan dengan anak-anak yang gaya berpikirnya sangat-sangat kritis, malah dianggapin, ih ngeyel banget nih kamu, bandel banget sih kamu, itu kan. Nah, itu tantangan yang terutama, sehingga ketidaksiapan orang di sekitar, termasuk ketidaksiapan pihak sekolah, seringkali justru membuat anak-anak gifted ini kesulitan mencari sekolah. Kompleks ya, bukan cuma di rumah sulit diterima, tapi di sekolah juga sulit diterima. Oke, wow, terima kasih Ibu Patricia. Jadi di sekolah dan juga di rumah gitu ya, tantangan besar dihadapi oleh anak gifted ini. Saya juga sebenarnya masih orang awam juga ya dalam mengenali anak gifted ini. Ternyata banyak juga ya Bu ya stigma untuk anak-anak ini gitu. Nah, tadi juga banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi karena waktu, kita mohon maaf teman-teman, kita akan mungkin nanti kalau ada waktu tambahan, kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, saat ini mungkin kita mau ngomongin tentang Parent Support Group for Gifted Children atau PSGGC, yang Ibu sebagai salah satu foundernya juga ya. Nah, di tanggal 3 Juli nanti, 3 Agustus ya, jadi seminggu ini kita ada rangkaian acara untuk memperingati 10 tahun terbentuknya PSGGC ini. Nah, mungkin boleh nggak Bu diceritakan apa saja nih Bu suka duka Ibu selama 10 tahun terbentuknya Parent Support Group for Gifted Children ini, dan sebenarnya gimana sih Bu cara PSGGC ini mendukung orang tua yang punya anak dengan gifted ini? Mungkin Ibu bisa share. Iya. Kalau dikatakan suka duka, banyak dukanya, walaupun saya yakin nanti di ujungnya akan manis gitu ya. Cuma sekarang pesan saya kepada teman-teman yang sudah bergabung di PSGGC, baik yang di Jogja, yang di Solo, yang di Jawa Timur, yang di Semarang, ya, atau yang dimanapun juga, harapan saya adalah jangan lelah untuk berjuang, karena kami para founder bergerak untuk kita, gitu kan. Kalau saya katakan kami kalau buat acara sampai kami buat spanduk seperti yang ada di belakang nih, dari Jogja untuk Indonesia. Jadi kami sangat berharap apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat untuk lebih banyak lagi orang. Lah kalau kami sebagai founder bergerak tapi anggota-anggotanya ini lebih banyak yang lebih senang menerima, padahal komunitas ini tujuannya adalah untuk berbagi. Kalau berbagi berarti kan ada take and give, gitu kan? Nah, gregetannya, dukanya adalah member ini seringkali lebih banyak siap untuk menerima, tidak siap untuk memberi. Jadi itu yang saya katakan dukanya. Tapi sukanya adalah ketika kita lempar nih, ini ada sesuatu, ada kasus yang membuat kita harus bergerak cepat, gitu kan? Mereka bisa diajak untuk apa ya, kalau orang Jawa bilang gercep gitu ya, gercep, bergerak cepat untuk membuat satu kegiatan yang setelah itu terlaksana kita jadi bengong sendiri. Wow, ini ternyata emak-emak ya. Kalau saya ngutip lagu itu, ketika wanita sudah bergerak itu dunia bisa hancur, gitu ya. Ini luar biasa. Mama, mama. Halo mama yang ada di bawah. Mama nih bergeraknya luar biasa nih kan. Bahkan top rekor kalau saya katakan, kita pernah membuat 7 kegiatan berturut-turut, 7 hari kegiatan berturut-turut dengan menghadirkan 21 narasumber dengan persiapan kurang dari 24 jam. Itu
emak yang bergerak. Ketika melihat semangat mereka bergerak, rasanya sebagai founder, saya tidak layak untuk mundur. Jadi itu kalau saya katakan suka dukanya di situ ya, Nadia ya. Wow, di sini ada juga yang komen ya di kolom komentar, suka duka 10 tahun PS Gigici rasanya nano-nano, asam manis, pahit, pedas, legit lah rasanya. Wow, ini kayaknya yang Itu luar perlu biasa. diundang kayaknya. Oh, Nano-nanonya oh gitu, seperti apa itu. ya ya. Wow, luar biasa. The power of emak-emak gitu ya, memang sangat luar biasa. Bahkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa dengan waktu yang singkat gitu ya, Bu. Dengan Iya. waktu yang singkat, waktu untuk acaranya. Wah, luar biasa. Nah, saya pengen tahu nih, Bu, karena jujur saya baru tahu tentang Parent Support Group for Gifted Children ini mungkin selama 1 bulan ini ya, ketika saya berbincang-bincang dengan Ibu Patricia gitu. Nah, saya pengen tahu, penasaran juga, apa saja sih, Bu, program-program dan juga kegiatan yang PSGGC ini tawarkan. Mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang baru tahu juga, atau saya juga ya yang penasaran juga nih, dan gimana PSGGC ini mau mendukung orang tua dengan anak gifted. Mungkin bisa Ibu sharing juga. Iya. Sejak awal kita terbentuk, tujuan kita adalah mengedukasi berbagai pihak untuk mendukung perkembangan anak-anak gifted dalam segala hal supaya bisa optimal, baik tumbuh kembangnya yang ada hambatan ataupun bidang pendidikannya yang seringkali juga ada kesulitan belajar, atau mereka dengan komorbid yang lain, karena seringkali ini tidak terlihat ya, giftednya ini tertutup oleh hambatan yang dialami, sehingga kita mengupayakan untuk sosialisasi tentang anak-anak gifted atau cerdas istimewa ini. Ada ragam yang sangat banyak yang seringkali justru tidak dikenali sebagai anak gifted, sehingga seringkali muncul statement seperti ini, katanya gifted, kok nggak juara sih, malah nggak naik kelas. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita edukasi, kita sampaikan, sehingga orang bisa melihat dengan kacamata yang berbeda, bahwa anak gifted ini memang mereka mempunyai 3 tadi ya, ciri khas 3 tadi. IQ-nya di atas rata-rata, komitmennya di atas rata-rata, kreativitasnya di atas rata-rata. Tetapi manifestasinya ini akan banyak sekali, dan ini betul-betul harus dipahami secara komprehensif. Betul mungkin. Oke, jadi PSGGC ini sendiri juga melakukan banyak sosialisasi ya, Ibu Patricia ya, supaya makin banyak lagi kita yang mengenal ya tanda-tandanya juga, bagaimana penanganan juga. Nah, tadi Ibu Patricia sempat mengutarakan ide cemerlang nih supaya sesi kita hari ini lebih menarik lagi, karena sepertinya waktu kita masih banyak nih. Kita mau ngundang berarti Ibu ya, Ya, teman-teman boleh, boleh. ini. Oke. Boleh. Mungkin ada Nadia aja yang oke. yang akan ditarik naik supaya fair. Oke, kita membuka kesempatan buat teman-teman di sini buat join juga nih bareng kita ya. Siapa tahu ada yang mau bertanya dan ditanya oleh Ibu Patricia. Sepertinya di sini ada yang um, request untuk join. Sebentar ya Bu, saya lihat. Oke, sambil menunggu yang join mungkin itu saya lihat ada satu pertanyaan tuh dari Luis Fagiarto. Tadi yang sempat nanya tentang gifted itu sama nggak dengan ASD? Ya. Oke. Gantian nih, saya pengen nanya, boleh nggak ya yang hostnya yang saya tanya ya? Kalau menurut Nadia, kira-kira sama nggak nih ASD dengan gifted? ASD dengan gifted. Oke, saya coba pikirkan ya Bu, sebagai ini narasumbernya nakal. Hostnya ditanya.
Oke. Ya, Spectrum disorder dan anak gifted. Kayaknya beda ya, Bu, menurut saya. betul. Um, Ada kesamaan di antara mereka karena mereka sama-sama masuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Ada banyak sekali ragamnya anak berkebutuhan khusus. Ada ragam fisik, ada sosial emosional, ada intelektual, dan juga ada keterlambatan tumbuh kembang. Nah, ini sama semua adalah masuk kategori anak berkebutuhan khusus. Jadi ada yang tidak bisa melihat, hambatan penglihatan, ada yang tidak bisa mendengar, ada yang ASD, ada yang Asperger, ada yang ASD, ada yang ADD, ada yang gifted salah satunya. Jadi kesamaannya adalah mereka sama-sama anak berkebutuhan khusus, tetapi dalam ragam yang berbeda. Semoga itu menjawab. Kalau menurut Ibu Patricia sendiri, apa sih Bu dampak positif ya yang Ibu sendiri lihat dari dukungan dan mungkin penanganan yang tepat terhadap anak gifted sendiri? Kira-kira apa nih Bu dampak positifnya? Ya, seluruh ABK, bahkan semua individu, sebetulnya secara alami sangat membutuhkan dukungan ya, support system. Nah, pada anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya pada anak-anak gifted, yang mereka ini adalah anak berkebutuhan khusus yang seringkali tidak teridentifikasi. Sehingga dukungan ini sangat penting untuk apa? Menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka seringkali dianggap dalam tanda kutip aneh. Kok gitu sih? Misalnya dari sisi pergaulan, biasanya mereka lebih klik kalau diskusi dengan orang-orang yang usianya lebih tinggi, lebih tua, lebih dewasa, gitu kan? Sehingga dengan teman-teman sebaya itu justru seringkali nggak nyambung gitu loh. Nah, ini menjadi kendala yang orang tua harus bisa support, menyemangati anak-anak mereka, anak-anak gifted, supaya apa? Mereka tidak jadi minder. Seringkali yang jadi kendala karena mereka minder, mereka tidak ingin dijauhi oleh teman-temannya, bahkan terjadi mereka masking, menutupi apa yang mereka mampu, menurunkan standarnya mereka hanya demi mendapatkan teman. Kalau Nadia pernah mendengar istilah faalangs, udah pernah belum nih istilah faalangs dengar nih? Wah, belum Bu. Apa tuh Bu? Boleh diceritakan? Belum. Ya, faalangs itu satu istilah yang menunjukkan bahwa anak ini merasa tidak mampu, tidak yakin bahwa dirinya mampu, sehingga akhirnya dia menarik diri. Padahal kalau kita dukung, anak ini bisa melakukan hal tersebut jauh di atas ekspektasi kita. Malah bisa jadi wow gitu ya, kalau saya katakan dengan satu kata yang ekspresif. Anaknya tidak mampu, tetapi setelah didukung, diberikan semangat, diberikan support, ternyata dia mencapai prestasi yang jauh dari yang kita pikirkan. Jadi sangat-sangat penting. Ya, ya. Jadi ternyata anak yang cerdas istimewa dan berbakat istimewa ini pun ada juga yang mereka bahkan ngerasa mereka nggak bisa gitu ya Bu ya. Saya juga Betul. baru tahu ternyata juga itu maksudnya dampak dari lingkungan sosialnya itu juga bisa dampak ke emosionalnya juga kali ya. Untuk Betul. anak-anak gifted itu ya. Nah, sama seperti ketika kita di satu tempat kita merasa tidak diterima, kita dianggap aneh, semua orang semua mata memandang,
ini orang ngapain sih? Pasti akhirnya kita jadi minder, oh ada yang salah dengan aku gitu ya. Sehingga akhirnya mengikis rasa percaya dirinya dan kemudian prestasinya tidak muncul, tenggelam. Nah itu sebabnya support system harus dibentuk. Hmm, ya, ya. Jadi memang penting sekali ya gitu ya Bu ya untuk kita memberikan dukungan yang tepat juga sehingga bakat yang dimiliki, kecerdasan yang dimiliki itu bisa disalurkan dengan baik, dengan tepat, dan bahkan anak-anak kita juga pun secara emosional pun bisa lebih sehat gitu ya, Ibu Patricia ya. Uh, oh, di sini ada nih yang mengerti faalang, nggak pede, Ah, faalang sama nggak pede, wow. Saya baru tahu jujur sama istilah ini. Terima kasih Bu untuk uh, penjelasannya. Nah, sebenarnya saya ada satu pertanyaan yang dari teman-teman yang saya juga kayak penasaran. Bu, boleh Bu ya kita jawab juga. boleh. Bu, parenting untuk remaja gifted dengan segala problematika remajanya. Nah, ini juga karena mungkin masuki usia remaja banyak perubahan-perubahan gitu ya di dalam pubertas dan lain-lain. Gimana Ibu parenting untuk anak remaja gifted dari pengalaman Ibu Patricia? Iya, uh, begini kalau saya boleh katakan bahwa ketika kita tidak bisa memaksa anak melakukan sesuatu dengan gaya parenting kita untuk anak dapat melakukan apa yang kita inginkan, maka kita harus berusaha untuk memberikan semangat pada anak untuk bisa melakukan sesuatu dengan cara yang anak inginkan. Tetapi dia belajar lebih banyak. Jadi kalau saya katakan positif parenting ini sangat penting ya untuk anak-anak gifted dalam arti alih-alih kita mengatakan gimana sih kamu contoh ya ini contoh ya gimana sih belajar kok nggak bisa duduk diem orang belajar tuh duduk bukunya mana misalnya ya sementara itu adalah pola berpikir belajar orang yang konvensional. Nah, sementara anak-anak gifted ini seringkali out of the box. Mereka bisa belajar sambil jungkir balik istilahnya. Mereka punya cara sendiri untuk belajar. Dan belajar itu tidak selalu harus duduk diam dengan membuka buku. Mereka belajar dengan banyak cara. Nah, kita harus bisa mendukung anak untuk melakukan segala sesuatu yang dia inginkan demi proses pembelajarannya ini jalan sehingga potensinya berkembang. Karena kalau anak selalu kita larang, kita kekang, akhirnya kreativitasnya kan berarti kita redam. Akhirnya mereka melakukan sesuatu, paling nanti nggak dibolehin, paling nanti nggak dibolehin. Akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa dan potensi itu akan tenggelam. Bukan hilang ya, tenggelam. Dalam arti mereka tetap ada. Jadi gifted itu tidak hilang, itu bawaan. Memang tidak bisa dibuat kondisi itu. Tetapi ketika itu tidak muncul ke permukaan, artinya mereka tenggelam, bukan hilang. Itu yang harus saya tekan. Oke, jadi positif parenting ya, yang perlu kita sama-sama terapkan gitu ya. Saya juga berpikir kayaknya saya juga butuh sih positif parenting karena kan maksudnya kita dari kecil mungkin dulu pasti pengennya itu sesuai dengan keinginan atau cara orang tua begitu ya. Kita sering jadinya tumbuh tuh inisiatifnya atau mungkin nggak tumbuh rasa curiosity-nya gitu ya, bakat-bakatnya jadi hilang gitu ya, terpendam gitu Ibu ya. Nah, mungkin juga bisa diterapkan ke semua kondisi anak juga kali ya, positif Betul. parenting ya. Oke, terima Betul. kasih. Oke, nah Ibu Wawa boleh share nggak Bu? Tadi ada nih di chat Ibu Wawa bilang suka dukanya asam manisnya 10 tahun PSGGC ini. Nah, mungkin di sini boleh Ibu share gimana itu Bu? Asam manisnya itu gimana itu maksudnya? Eh, asam manisnya ya, ya karena biasanya tuh ya kalau
anaknya gifted, orang tuanya tuh kurang lebih eh, ya contohnya kayak Bu Patricia gitulah ya, kayak Bu Patricia kayak gitu. Jadi kalau kita itu diskusi untuk suatu hal apa pada saat membuat acara itu eh, bisa panas, dingin, adem, hangat gitu. Terus tapi kalau saya sendiri sih sukanya itu banyak karena kita bertemu dengan orang tua yang punya eh, apa ya, punya kesulitan yang sama dalam menghadapi anak-anak. Pada dasarnya karakteristik anak gifted itu hampir sama ya. Misalnya nanya melulu, enggak selesai-selesai, perfeksionis, kalau melakukan sesuatu sampai enggak sampai perfect gitu bisa tantrum gitu, macam istilahnya itu reaksi-reaksi yang keluar tuh kurang lebih sama. Terus ya ini baru permulaan dari rangkaian acara di 10 tahun PSGGC ya. Saya harapkan supaya malam ini bisa menjadi pembukaan yang bisa merengkuh lebih banyak lagi orang yang membutuhkan PSGGC. Kalau tadi Bu Patricia di pembukaan itu tujuannya apa gitu? Yang paling apa ya, tepat gitu dari awal tuh memang kata-kata Bu Patricia itu bahwa kita ingin jadi pelita untuk orang tua yang meraba-raba dalam keremangan, bahkan gelap gulita gitu loh, di tengah sistem pendidikan, di tengah perhatian pemerintah yang dari 10 tahun yang lalu masih nol, ya kan? Terus apa namanya ya sistem pendidikan, terus juga mungkin tuh sekarang sudah bukannya menganggap diri kita PSGGC ini lebih baik ya, tapi menjadi pelita juga untuk guru-guru, dan baik sekali bahwa sekarang tuh udah orang-orang udah mulai familiar dengan shadow teacher, dengan special need teacher gitu ya. Kalau kita jadi pelita tadi mungkin ada pertanyaan dari hostnya tanya ya, bagaimana itu guru-guru bisa mengenali ini anak gifted apa bukan gitu ya. Pertama menurut saya itu yang paling penting itulah adalah hati guru itu sendiri gitu. Saya tuh ini bukan mengorek luka lama, cuman ini saya sharing. Jadi bahwa dulu dari TK itu setiap sekolah anak saya itu ada 2 jenis guru. Guru yang melihat anak saya, Ibu, anaknya tolong lebih diperhatikan. Ini ada anaknya saya lihat ada kelebihan, Bu, ada kebutuhan untuk diperhatikan supaya bisa lebih terakomodir. Yang satu macam lagi, guru yang selalu bilang, anak saya ini troublemaker, bikin repot guru, nanya melulu, ganggu di kelas, ngajarin ini, pokoknya gitu. Jadi setiap jenjang sekolah anak saya itu ada 2 macam jenis guru. Satu yang seperti tadi, satu yang itu. Jadi saya berpikir bahwa pertama itu hatinya guru itu harus mau melihat lebih dalam, mau tidak membuat early judgment gitu ya, maksudnya belajar, ayolah. Anak-anak itu satu kelas manusia ya, manusia hidup itu. Sekali lihat anak saya keliling kelas dia sudah bilang troublemaker gitu, tanpa tahu ngapain dia keliling kelas gitu loh. Dia keliling kelas tuh mau membantu temennya yang belum bisa membaca, belum bisa menghitung gitu. Jadi apa ya? Diperlukan guru yang mempunyai hati untuk melihat anak lebih dalam sebelum mengeluarkan judgement gitu. Dan ini tidak mengeneralisir ya, tapi 2 jenis guru ini yang sangat memahami itu adalah guru biasanya yang sepuh. Yang early judgment itu adalah guru yang muda, tapi ada juga
satu guru muda anak saya itu yang langsung tahu gitu loh, Bu, ini Ibu lebih memperhatikan. Jadi memang ini tidak sama, tapi kalau tadi ada pertanyaan bagaimana cara guru untuk mengidentifikasi gitu ya. Eh, saya senang dengan sekarang Bu Patricia menjadi salah satu garda depan ya untuk mempersiapkan guru-guru special needs children, juga yang sistem pendidikan yang lebih baik. Jadi semoga PSGGC ini dari omongan emak-emak kayak saya gini, emak-emak yang ya emak-emak kayak gini lah, bisa memberikan pencerahan untuk orang tua gifted di luar bahwa mereka nggak sendiri, ada kami dulu yang tertatih-tatih. Kami founder berenam, sekarang anaknya sudah adult gifted, sudah gifted dewasa, sudah mandiri, dan kalau mau dibilang kami membuka pintu lebar-lebar. Ayo orang tua yang lain yang mau mengambil peran menggantikan kami supaya bisa yang lain lebih aktif, kita menjadi penonton, supporter untuk kegiatan positif PSGGC di masa depan. Semua kami terima dengan tangan terbuka. Yang merasa punya skill punya skill yang bisa misalnya jadi moderator gitu kan ya Bu Patricia ya, jadi MC gitu ya, jadi ya macam-macam. Dalam setiap kegiatan tuh kita butuh banyak partisipan yang membantu, juga tidak menutup kemungkinan menyumbangkan ide-ide baru. Ayo kita buat program ini, ayo kita buat acara ini gitu. Jadi pokoknya kami sangat-sangat senang. Tolonglah, ayo gitu ya. Supaya PSGGC tetap menjadi pelita untuk 10, 20, 30 tahun ke depan. Ya, dan selamanya kalau bisa ya. Buktinya orang-orang bukan. Banyak orang yang gumun, heran, ini PSGGC ini kumpulan ibu-ibu kok nggak bubar-bubar gitu ya. Uang nggak punya, berkegiatan terus gitu. Uang nggak punya, berkegiatan terus, dengar-dengar kok sebentar-bentar berantem, tapi kok rukun banget, bikin kegiatan, bisa aja, ada aja. Kok sampai 10 tahun, itu komentar kayak gitu nggak sedikit ya. Banyak, tapi kita didasari keinginan untuk berbagi. Jadi memberi gitu loh. Oke. Kalau ada yang sharing kita terima. Gitu ya kira-kira Bu Patricia ya. Thank you, Wah. Thank you. Ibu Wawa, terima kasih. Ya, luar biasa ya, sharingnya powerful sekali. Salah satu founder juga di SGGC. Dan juga the power of mama itu ya, suaranya luar biasa. Nah, Ibu Patricia, mungkin 2 pertanyaan terakhir kali Ibu ya, untuk kita di IG Live hari ini. Nah, untuk PSGGC sendiri sudah 10 tahun ya berjalan begitu. Nah, dari 10 tahun ini Ibu bisa lihat nggak Bu, ada perubahan dari yang dulu maupun sekarang terhadap anak-anak gifted di Indonesia secara khususnya? Mungkin Ibu bisa share perubahan yang dulu dari yang sekarang gitu. Ya, yang kami ingat adalah perubahannya. Contoh, seminar kami yang pertama, mungkin saya sempat ngomong ya sama Nadia waktu kita ngobrol di kampus ya. Seminar kami yang pertama, kami membuat acara dengan judul Gifted, ABK yang terabaikan. Kan? Kemudian kita buat acara, kalau tidak salah 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya, kita buat acara pendidikan anak gifted yang terabaikan, gitu kan. Dalam arti ini masih terabaikan nih, gitu kan. Tetapi dari terabaikan saat pertama kita buat acara itu, ketika kita ngomong dari kalimat pertama orang sudah nanya dulu, bentar, apa sih gifted ini, apa sih, gitu kan.
ngomong dimanapun pasti kita harus berbusa-busa menjelaskan tentang ini loh yang dimaksud dengan anak gifted. Oh, yang punya banyak piala, yang juara terus itu, anak-anak pinter itu, anak-anak jenius itu. Nah, sehingga kita extra effort harus menjelaskan. Tapi sekarang perubahannya adalah sudah banyak yang mulai ikut ngomong nih. Jadi kami sudah bisa ngerem, tidak lagi setiap kali ketemu orang harus ngomong, karena banyak yang sudah ikut ngomong, gitu kan. Hanya memang kita harus menyimak sumbernya ketika kita mendengarkan yang berbicara ini memang tulus untuk berbagi, ilmunya juga mumpuni, nggak apa-apa. Kita sangat senang untuk ada yang ikut berbagi, mengedukasi masyarakat. Tetapi sangat disayangkan banyak juga pihak-pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan orang tua dengan mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik, gitu ya. Berarti perubahannya adalah dari yang semula kami harus berbicara kemana-mana, sekarang sudah banyak yang berbicara di mana-mana. Itu perubahan yang kemudian kalau pertama dulu kami founder ini lari ke sana ke sini, mikir buat acara, nyari dana, nyari tempat, nyari apa semua sendiri. Sekarang ini kami sudah banyak penandatanganan MOU dengan beberapa universitas yang siap bekerja sama dengan PSGGC Jogja dalam mengedukasi masyarakat. Termasuk juga di Dinas Pendidikan, tempat beberapa kali kami juga diundang untuk ikut mengedukasi guru. Ini saya pikir adalah satu perubahan positif yang tidak bisa dikatakan tidak ada gitu ya. Karena kalau menoleh ke belakang 10 tahun yang lalu, aduh kita bergerak itu menangis air matanya adalah darah. Sekarang kita boleh tangisan tetap ada gitu. Tetapi tangisan kita sudah boleh dengan disertai ada senyuman gitu loh. Dalam arti masih ada masalahnya, tetapi kita bisa tertawa bahwa ya itu kita dulu pernah jalani, ini begini loh tipsnya, kita sudah bisa berbagi. Ini perubahan-perubahan yang patut kita syukuri, dan itu sebabnya tahun ini kita syukuran 10 tahun ini satu dasawarsa, kita tidak puas dengan buat satu acara, kita mau buat rangkaian acara. Banyak sekali rencana kita akan ada 10 acara sampai di puncak acara di menjelang akhir tahun nanti. Ini sebagai wujud syukur kita ini, Nadia. Ya, ya. Oke, jadi dari apa namanya yang tadinya sedikit yang tahu, sekarang pengetahuan juga makin banyak ya yang tahu tentang anak-anak gifted. Kemudian tadi juga kerjasama juga ya semakin banyak yang mau support, dan salah satunya juga di sini kita ada Cipta Aliansi Edukasi yang sangat tersupport, dan juga ada Bentara Kampus juga, ada PIS juga ya, yang kita mau sama-sama support PSGGC ini, karena kita melihat ini sangat baik sekali ya, parent support group for gifted children ini ada di Indonesia gitu. Ternyata nggak hanya ada di Jogja nih, saya baru tahu ada di daerah-daerah lain juga ya Bu ya, PSGGC ini. Sudah ada adik di Solo, PSGGC Solo Raya. Ketuanya itu ada Bu Sista, ada di sini juga bergabung dengan kita. Kemudian ada PSGGC Jawa Timur, dan ada yang sedang baru dirintis untuk berkembang ini PSGGC Semarang. Ini yang sudah tumbuh. Dan terkait dengan acara dan perguruan-perguruan tinggi dan komunitas lembaga yang mendukung kita, hari Sabtu besok juga kita ada acara lagi nih, dalam bentuk webinar ya, dengan Bentara Kampus. Wah, iya tanggal khusus ya Ibu ya. Tanggal 3. Ya. Oke.
ya terima kasih ya tadi banyak founder-founder yang juga bahkan join ternyata di IG Live pada malam hari ini. Salam kenal ya teman-teman founder dari PSG Gizi, juga teman-teman yang mungkin pengen tahu ataupun mungkin ingin join ya di PSG Gizi ini, boleh banget, pastinya terbuka ya. Tadi seperti kata Bu Awa, kita sangat terbuka menerima gitu ya, untuk saling berbagi. Oh, ada pertanyaan, Bogor ada nggak Bu? Gitu. Di Bogor ada nggak Bu? Ada yang nanya. Iya, Semoga oke. Bang ya. Silakan Bu. Ah, maunya kita sih ya PSG Gizi Jogja ini bisa punya adik di seluruh Indonesia. Tetapi Amin ya. apa boleh buat, tangan kita belum mampu gitu ya. Karena apa? Eh, Contoh Solo nih, Solo terbentuk, adik kita yang pertama nih Solo gitu kan. Maka yang cawe-cawe untuk membentuk PSG Gizi itu adalah Solo. Jadi bukan kami yang ayo Solo bentuk, itu enggak. Mereka ikut bergabung dengan PSG Gizi Jogja, dan ketika mereka sudah mulai ada 3-4 orang, kami dorong untuk ayo dibuat untuk yang di Solo. Begitu juga yang di Jawa Timur. Jadi ketika ada yang nanya, Bogor ada nggak nih? Pertanyaannya saya balik, Bogor kapan nih dibentuk PSG Gizi-nya? Jakarta, Bogor ya, para orang tua mungkin bisa saling berkomunikasi, saling berkumpul. Nah, ada WhatsApp grupnya Bu katanya. Ya mungkin nanti bisa juga ya dikunjungi PSG Gizi Jogja. Kalau nggak salah ada kontaknya juga ya Bu ya di Betul, betul. pokoknya PSG Gizi _Jogja. Teman-teman bisa lihat. Ayo semangat semuanya untuk membentuk PSG Gizi ini bisa ada di seluruh kota di Indonesia. Wow, semangat sekali teman-teman semuanya. Nah, sayang sekali waktu kita ternyata sudah hampir 1 jam ya Ibu kita berbincang-bincang malam hari ini. Nah, untuk penutup mungkin Ibu Patricia, ada nggak Bu pesan atau saran yang ingin Ibu sampaikan kepada orang tua dan teman-teman di sini juga yang mungkin memiliki anak gifted, Bu? Silakan Ibu untuk Ya, penutup. mungkin kalau saya katakan pesan, saran saya tidak bisa saya buat global ya. Tetapi saran saya bagi menjadi 3. Satu untuk guru. Kalau di antara yang mendengarkan ini ada guru, saran saya adalah ketika kita menemukan siswa itu tidak mampu memahami materi pelajaran dengan gaya kita mengajar, artinya kita yang harus beradaptasi untuk mengajar mereka dengan gaya mereka belajar. Ini untuk guru nih. Jadi diferensiasi pembelajaran ya. Nah, kalau untuk orang tua, tadi kayaknya sudah saya sampaikan deh pesannya di awal untuk orang tua. Jadi kita jangan pernah memaksa anak untuk selalu belajar seperti apa yang kita inginkan. Tetapi kita harus mendukung anak untuk mereka bisa belajar sesuai dengan cara yang mereka inginkan. Harus didukung sebagai bentuk support kita. Dan kalau kemudian untuk anaknya sendiri, kalau saya katakan anak-anak gifted di seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada, pesan saya satu, menjadi berbeda itu tidak bukan sesuatu yang salah, tetapi ada sesuatu yang spesial yang harus diasah sehingga itu akan berkembang dan kamu dapat menjadi dirimu sendiri. Tidak harus menjadi orang lain tanpa menggunakan topeng apapun. Karena apapun yang kita lakukan pasti ada yang suka dan tidak suka. Mungkin itu dari saya, Nadia. Wow, jadi pesannya ada buat guru, orang tua, dan juga buat anaknya juga ya. Wah, luar biasa. Saya sangat tersentuh sebagai
juga yang berkecimpung di dunia pendidikan juga ya, sangat tersentuh sekali ya dengan saran dan pesan dari Ibu Patricia. Nah, teman-teman semuanya, terima kasih sudah join bersama kita. Tentunya nantikan ya, kita mungkin akan ada lagi nih sesi-sesi selanjutnya untuk juga bincang-bincang dengan PSG Gizi juga. Nah, untuk acara selanjutnya itu ada di webinar 3 Agustus ya, bersama dengan Bentara Kampus, dan juga kita ada pesan sponsor nih, kita di Cipta Aliansi Edukasi juga membuka kelas bagi tenaga pendidik dan juga orang tua yang ingin belajar bagaimana strategi penanganan anak-anak dengan berbagai kondisi, yaitu pelatihan PKP 2I dan juga early childhood. Bagi teman-teman yang ingin join, boleh lihat infonya di www.cae-indonesia.com gitu ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Patricia untuk waktunya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Ibu ya, bincang-bincangnya ya Ibu ya. Terima Oke, kasih. terima kasih Nadia. Terima kasih juga buat semuanya. Mungkin yang pertanyaannya belum dijawab, silakan langsung dilanjut di DM mungkin ya. Ya, boleh ya. Di DM boleh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Patricia. Selamat malam. Salam.